Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Armando Maranatha Ginting, NPM 2315030017. Baik, di sini saya mahasiswa dari Kuliah Prestagi dari semester 4. Jadi, di sini saya akan membahas tentang strategi untuk melaksanakan evaluasi kurikulum modul ajar PJOK. Baik, evaluasi kurikulum merupakan bagian dari penting dalam proses pendidikan, karena dari sinilah kita dapat mengetahui sejauh mana efektivitas pembelajaran yang telah dirancangkan dan dilaksanakan dalam konteks pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, atau disebut dengan PJOK. Evaluasi kurikulum tidak hanya menilai aspek kognitif, tetapi juga keterampilan gerak dan sikap siswa. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan strategi yang dapat dilakukan dalam melaksanakan evaluasi kurikulum, khususnya melalui pendekatan yang relevan dengan modul ajar PJOK. Harapannya, strategi ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan mutu pembelajaran PJOK yang menyenangkan, struktur, dan berdampak positif bagi perkembangan peserta didik. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa strategi dalam perencanaan evaluasi. Perencanaan evaluasi yang pertama itu menentukan tujuan evaluasi, menentukan aspek yang dievaluasi, isi pelaksanaan, dan hasil. Yang berikutnya itu menentukan pendekatan evaluasi formatif dan summatif. Yang berikutnya adalah menyusun jadwal dan tim evaluator, menyusun instrumen evaluasi, tangket wawancara observasi. Yang berikutnya adalah pengumpulan data, survei guru dan siswa, observasi proses pembelajaran, wawancara dengan pemangku kepentingan, dokumentasi RPP, laporan hasil pembelajaran, dan lain-lain. Uji coba instrumen terlebih dahulu, fasilitas dan realitas. Yang berikutnya adalah analisis dan interpretasi data, mengolah data kualitatif dan kuantitatif, menganalisis kesenjangan antara kurikulum dan pelaksanaan, membandingkan dengan proses pencapaian dan pembelajaran, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan materi. Yang berikutnya adalah penyusunan rekomendasi berdasarkan data yang valid, fokus pada perbaikan isi, strategi, atau pelaksanaan, memberikan alternatif solusi yang realistis, mengutamakan peningkatan mutu pembelajaran. Yang seterusnya merupakan evaluasi kurikulum PJOK, yang dimana tujuan menilai aktivitas dan pembelajaran, mengetahui pencapaian kompetisi, memperbaiki proses pembelajaran. Bentuk evaluasi, langkah strategi, evaluasi formatif, evaluasi sumatif, evaluasi diagnostik, penilaian autentik, menyusun indikator pencapaian, mengembangkan instrumen evaluasi, menganalisis hasil belajar, menindaklanjuti hasil evaluasi. Yang berikutnya adalah penerapan dalam modul PJOK. Fase C kurikulum M, aktivitas motorik, penilaian sikap dan keterampilan gerak, elemen terampil bergerak, aktivitas permainan dan olahraga, penilaian kinerja dan sikap positif, lembar observasi dan jurnal. Oke, apa aja itu tujuan evaluasi? Yang pertama itu, bagian ini menjelaskan mengapa evaluasi kurikulum PJOK perlu dilakukan. Yang pertama itu menilai efektivitas pembelajaran. Apakah strategi, metode, dan media yang digunakan sudah tepat dan berdampak pada hasil belajar siswa. Yang berikutnya adalah pengetahuan pencapaian kompetisi. Mengecek apakah siswa telah mencapai kompetisi dan ditargetkan dalam kurikulum. Yang terakhir adalah memperbaiki proses pembelajaran. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran ke depan. Yang kedua adalah bentuk evaluasi. Menjelaskan jenis-jenis evaluasi yang dapat diterapkan dalam kurikulum PJOK.
Yang pertama itu adalah evaluasi formatif, dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui proses siswa. Yang berikutnya adalah evaluasi sumatif, dilakukan di akhir unit atau semester untuk melihat pencapaian hasil belajar siswa. Yang berikutnya adalah evaluasi diagnostik, untuk mengidentifikasi kesulitan belajar siswa sebelum atau sesudah atau saat proses pembelajaran berlangsung. Yang berikutnya adalah penilaian autentik, penilaian berbasis pada tugas-tugas nyata yang mencerminkan kemampuan sebenarnya siswa dalam konteks PJOK. Yang berikutnya adalah formatif, selama proses belajar, contoh, observasi, tanya jawab. Yang berikutnya sumatif, di akhir unit atau semester, contohnya uji praktik atau laporan. Yang terakhir adalah diagnostik, mengidentifikasi hambatan belajar. Yang ketiga adalah langkah strategi, merupakan strategi teknis untuk melaksanakan evaluasi kurikulum secara sistematis. Yang pertama menyusun indikator pencapaian, merancang indikator yang mengukur keterampilan dan sikap sesuai tujuan pembelajaran PJOK. Yang berikutnya adalah mengembangkan instrumen evaluasi, menyusun alat ukur seperti lembar observasi, rubrik penilaian, dan jurnal refleksi. Yang berikutnya adalah menganalisis hasil belajar, mengolah dan menafsirkan data hasil penilaian untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah menindaklanjuti hasil evaluasi, menggunakan data evaluasi sebagai dasar perbaikan metode, materi, atau perbaikan pembelajaran. Penerapan dalam modul PJOK. Bagian ini menunjukkan bagaimana strategi evaluasi di atas diterapkan dalam modul Ajar PJOK Kurikulum Merdeka. Yang pertama itulah fase C, atau disebut juga Kurikulum Merdeka. Modul disusun berdasarkan pencapaian pembelajaran fase C. Yang berikutnya adalah elemen keterampilan bergerak, fokus pada keterampilan gerak siswa seperti kelincahan, koordinasi, dan tingkat dasar permainan. Yang berikutnya adalah aktivitas motorik dan permainan olahraga, digunakan sebagai media untuk menilai keterampilan fisik dan kerjasama. Yang berikutnya adalah penilaian kinerja dan sikap positif. Penekanan tidak hanya pada hasil gerak, tetapi juga pada sikap seperti sportivitas dan tanggung jawab. Yang berikutnya adalah lembar observasi dan jurnal refleksi, merupakan instrumen yang digunakan untuk menilai dan merefleksikan pembelajaran secara. Jadi, evaluasi kurikulum PJOK itu harus dirancang strategis dan konseptual. Dengan evaluasi yang tepat, pembelajaran PJOK menjadi lebih efektif, bermakna, dan berdampak bagi siswa. Baik, terima kasih. Saya Armando Maranatha Ginting mengucapkan terima kasih.